Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin para ikhwah relawan peduli muslim yang kami muliakan, kita lanjutkan pembahasan atharul fitan, dampak-dampak dari fitnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita pada kesempatan yang berbahagia ini memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu dampak fitnah yang ketujuh, at-taghriru bin nasyiati wasyababi. Fitnah itu menipu generasi muda. Fitnah itu menipu generasi muda. Baik, saya terjemahkan, lalu nanti syarahnya setelah sholat isya insyaallah ya. Aidan fil fitani wa mimma yatarattabu 'alaiha. Di antara dampak fitnah selanjutnya atau dampak fitnah juga adalah annal fitana takunu sababan. Fitnah itu bisa menjadi sarana wa wasilah, sama sarana listidrajin nasyiati wasigharil asnan, untuk menipu, menjebak. Istidraj artinya menjebak atau menipu para pemuda, an-nasyiah, pemuda dan orang-orang yang usianya masih belia, sama ya, pemuda. Wataghriru bihim, serta menipu mereka min khilali khututin, melalui langkah-langkah atau jalur-jalur. Wa qanawatin, apa artinya qanawa? Wa masaratin, ya sama ya, langkah-langkah atau alur-alur. Ila an yasilu ila awaqibin wakhimatin, sehingga mereka akan sampai pada konsekuensi. Awaqib artinya konsekuensi, jamak dari kata aqibatun. Wakhimatun konsekuensi yang buruk, wa nihayatun serta akhir yang mu'limatun, menyakitkan. Nah, paragraf ini bisa difahami? Ya, jadi paragraf ini berisi pesan apa? Fitnah itu banyak mempengaruhi anak-anak muda. Ya. Wahuna yambaghi, oleh karena itu yambaghi seharusnya, ala syababi, pemuda itu an la yaghtarra. Apa artinya? Tidak tertipu. Biddi'ayati, dengan propaganda, allati turfa'u wasya'arat, propaganda yang digaungkan, dan slogan-slogan yang tutharu, yang dilontarkan, yang disebarkan. Wal ibaratul lati tudabbaju, serta ungkapan-ungkapan yang disusun. Wa nahwu dzalik, atau yang sejenisnya. Bal idza du'iya ila syai'in, bahkan, terjemahan saya terlalu cepat atau enggak? Apa pas? Apa kelambatan? Pas. Ya, alhamdulillah.
Bal bahkan idza du'iya, jika diajak, du'iya jika diajak pada sesuatu, yarji'u ila akabiri ahlil ilm, hendaklah kembali kepada para ulama besar atau para ahlul ilmi yang senior. Senior sih maksudnya senior dalam hal ilmu. Qad qala, Rasulullah SAW telah bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu ada bersama para sesepuh di antara kalian. Ya, idza du'iya ila tariqin, kemudian Syekh melanjutkan, jika seseorang du'iya, apa artinya tadi du'iya? Diajak. Jika seorang diajak ila tariqin au masarin au maslakin, pada suatu jalan, pemikiran, ya, maslakin, ya samalah, pemikiran ya. Yarji'u, hendaklah dia kembali kepada para sesepuh, para senior. Akabiru ahlil ilmi, maksudnya adalah orang-orang yang senior dalam ahlul ilmi, senior di antara para ahlul ilmi. Nah, senioritas di sini ada dua kemungkinan atau dua makna yang tercakup. Ada senioritas dalam hal ilmu, ada senioritas dalam hal usia. Nah, yang dimaksud yang mana kira-kira? Nah, saya pernah mendengar penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa yang pertama yang dimaksud adalah senior dalam ilmu. Bisa jadi seseorang secara usia junior ya, lebih muda. Tapi secara ilmu lebih senior ya, lebih kuat, lebih matang. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Kalau ada seseorang yang ternyata juga senior secara usia, senior secara ilmu, maka dia yang harus dikedepankan untuk menjadi rujukan atau menjadi tempat untuk meminta arahan atau nasihat. Itu yang dimaksud dengan akabirikum. Jadi kalau senior di sini maksudnya yang paling utama adalah senior ilmu. Gitu ya. Baru jika terkumpul pada seseorang senior dalam usia dan ilmu, maka dia yang paling layak untuk diutamakan menjadi referensi. Ar-rasikhina fi. Nah, makanya Syekh di sini menjelaskan makna senior itu adalah senior ilmu. Ar-rasikhina fihi, yaitu mereka yang kokoh ilmunya. Gitu ya. Al-ma'rufina bit-tahqiqi fihi, yang dikenal memiliki ketelitian. Alladzi rusikhat qadamuhum fil ilmi, yang kokoh langkah mereka dalam menyebarkan ilmu, wa mudarasatihi, dalam mengajarkannya ya. Kokoh langkah mereka, kaki mereka dalam ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dan dalam mudzakarah, dalam berdiskusi. Warusikhat qadamuhum fil fatwa, serta kokoh atau matang, gini ya mungkin diartikan kalau diterjemahkan secara maknawi ya, serta matang kemampuan fatwa mereka ya, dan bayan, matang dalam berfatwa, dalam menjelaskan, dalam memberi nasihat, dan ya sama taujih itu arahan ya,
wan nasihat wat ta'lim, serta menyebarkan ilmu. Jadi Syekh di sini menjelaskan ya bahwa kekokohan yang menjadi ciri bahwa seseorang itu rasikhuna fil ilmi, kokoh ilmunya sehingga layak untuk dianggap sebagai akabiru ahli ilmi, sebagai orang yang senior dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu itu adalah ketika seseorang kokoh dalam berfatwa. Berfatwa itu apa? Menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh umat kepadanya. Kokoh dalam berfatwa itu bukan sekedar tahu dalil ya, itu diantaranya. Tapi yang paling penting adalah apa? Bisa menyampaikan fatwa secara hikmah. Nah, terkadang ada pertanyaan, sang ustadz tahu jawabannya, tahu dalilnya, tahu jawabannya. Tapi kalau dijawab sekarang maka bukan menjelaskan, tapi malah membuat ribut. Nah, gitu kan. Contohnya di kajian di Masjid Nabawi, kajian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair ya, penulis kitab Minhajul Muslim ya. Suatu ketika ada seorang jamaah dari Mesir ya, bertanya. Jadi waktu itu bahas jenggot, bahas tentang jenggot, sunnah Nabi yaitu menjaga jenggot. Lalu ada jamaah dari Mesir bertanya, Syekh, apa hukumnya berjenggot seperti jenggot Malik Abdullah? Bagaimana hukumnya memelihara jenggot atau mencukur jenggot seperti Malik Abdullah? Kalau antum dijawab, kalau antum ditanya kayak gitu gimana itu? Hah? Intinya adalah maka Syekh sama sekali tidak menyinggung Malik Abdullah. Harusnya ya Malik Abdullah itu harusnya kayak gini. Enggak sama sekali. Beliau sama sekali tidak menyinggung personal. Beliau menjelaskan bahwasanya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berpanutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan perintah yang seperti ini, maka kita taati. Gitu aja, global kayak gitu. Nah, itu contoh ya kematangan fatwa. Jadi hikmah, dia tahu ilmu untuk menjawab dan juga tahu cara menyampaikan ilmu itu secara hikmah. Kita dengarkan adzan dulu ya, yang paling dekat suaranya. Kita lanjutkan ya. Baik, jadi yang dimaksud kokoh dalam ilmu itu mencakup sejumlah hal ya. Yang pertama dalam fatwa, yang kedua dalam bayan, dalam menjelaskan ilmu, lalu yang ketiga dalam at-tawjih wan nasihah, dalam memberikan nasihat, kemudian selanjutnya wat ta'lim, dalam mengajarkan ilmu. Yad'u ilaihi fayas'al, hendaknya para pemuda itu kembali kepada orang yang senior dalam hal ilmu lalu berkonsultasi kepadanya. Lakin akan tetapi fil fitani qad yustadraju ba'dun nasyi'ah, dalam fitnah terkadang anak-anak muda itu yustadraju, terjerumus, wa yu'khaduna ibra khutwatin ila an yadkhulu fi umurin azimah, sehingga mereka ya'khuduna, lebih memilih ya. Mereka tertipu dan mereka lebih memilih untuk merujuk kepada khutwatin, langkah-langkah ya,
Ibra khutwatin, langkah-langkah, ila an yadkhulu, sehingga mereka masuk fi umurin azimah, dalam persoalan yang besar, wa wurutatin jasimah, dan masalah yang rumit. Rubbama la yajiduna li anfusihim minha makhrajan. Mungkin ya, mereka tidak menemukan jalan keluar, yang mungkin saja mereka setelah masuk dalam permasalahan yang pelik atau rumit itu, dia tidak menemukan jalan keluar. Wattakunu al-bidayati ma'as sighar min muthiril fitani, ya, sehingga al-bidayat, permulaan fitnah itu di saat terjadi pada para pemuda. Min muthiril fitnah, ketika fitnah itu menyentuh atau mengenai, mempengaruhi para pemuda di awal-awal, ya, di awal-awal. Fi asya'in ma'lufah, itu melalui cara-cara atau ungkapan-ungkapan, melalui ungkapan-ungkapan atau slogan-slogan yang dianggap wajar. Wa umurin ma'rufah, dan dikenal umum. Jadi fitnah itu cara mendekat kepada anak muda adalah melalui cara-cara yang dianggap wajar, apakah berupa slogan, ungkapan, ya, atau pendekatan gitu ya, yang dianggap wajar, tidak ada yang dicurigai gitu ya, dikenal umum, dikenal biasa aja. Contohnya, an yajtami'a jama'atun, contohnya adalah sekelompok orang berkumpul, kemudian mereka saling berjanji setia, ala asya'in, atas hal-hal ma'rufatin, yang disepakati, mutaqarriratin, yang disepakati, ya, yang dikenali dan disepakati semuanya. Fayaquluna mathalan, lalu mereka berkata, najtami'u 'alal iman, kita ini berkumpul di atas iman kepada Allah, kepada malaikatnya, di atas menegakkan sholat, menunaikan zakat. Nata'ahadu 'ala dzalik, mari kita berjanji setia untuk menjalankan itu semuanya. Wa yudhifuna laha ba'dul asya, setelah itu mereka menambahkan beberapa hal, allati taj'alu syabba, yang menjadikan anak muda itu, para pemuda itu, fima ba'd yajidu annahu iltazama ba'd bi'ahdin, ya, yang menjadikan selanjutnya anak muda itu komitmen, ya, terprovokasi untuk iltazama, untuk komitmen terhadap janji setia itu. Wa rubbama dakhala fi hizbin, bisa jadi setelah itu anak-anak muda itu dimasukkan dalam sebuah partai, au sulukin, atau pergerakan, au tanzimin, organisasi, au dakhala fi bai'atin, atau dalam bai'at, dimasukkan di dalam bai'at atau yang semisalnya. Wa yajidu nafsahu fi masarin yahtaru fihi, dan dia mendapati dirinya berada di dalam jalur yahtaru, yang dia sendiri bingung, berada di suatu keadaan yang dia sendiri bingung.
Wa rubbama yas'abu alaihi ruju', setelah itu dia akan kesulitan untuk kembali. Wa qad qata'a fihi syurutan, ya. Sementara dia telah melangkah fihi syautan. Syaut itu artinya langkah, ya. Sementara dia telah banyak melangkah atau telah melangkah jauh. Wa tawarrata fi dzalikal maslaki wal masar, ya, dan telah terjerumus pada jalur atau alur tersebut. Bainama idza kana syabbu, sementara, bainama artinya sementara, idza kana syabbu, seorang pemuda, muwaffiqan, mendapatkan taufik, wa manallahu alaihi bitaufik, Allah berikan kepadanya taufik atau hidayah, fa innahu yaslam, maka dia akan selamat dari fitnah seperti itu. Wa mithlu hadhil umur, perkara yang seperti ini, kanat tujadu min qadimin, sudah terjadi sejak zaman dulu. Bisa difahami? Hah? Faham? Dong apa belum? Hah? Jadi fitnah itu mendekat kepada anak muda dengan cara halus, ya, dengan slogan-slogan yang mulia, ya kan? Dengan semangat-semangat yang semangat-semangat keagamaan lah, ya. Bukan langsung diajak, ayo kamu sini jadi khawarij sama saya, gitu. Ayo, mau nggak jadi Syiah? Kayak gitu kan. Tapi didekati, kamu cinta nggak sama Ahlul Bait misalnya, gitu kan. Slogan-slogan, ya siapa yang nggak cinta sama Ahlul Bait, ya? Tidak komat. Udah, ayo kita break dulu ya untuk komat, untuk sholat, ya. Baik, demikian kita lanjutkan ba'da as-shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menerjemahkan dan juga sedikit menyederhanakan pembahasan di halaman 42 yang berbicara tentang karakteristik atau pendekatan fitnah kepada anak-anak muda adalah dengan menawarkan fitnahnya dengan ungkapan-ungkapan yang tampaknya tidak ada kekeliruan atau bahkan tampaknya menunjukkan kebaikan. Lalu kemudian setelah pemuda itu masuk ke dalamnya, dia kemudian akan diikat oleh suatu keadaan, oleh fitnah tersebut, lalu dia terjebak dalam keadaan yang dia sulit untuk kembali. Kemudian Syekh di sini menyebutkan di halaman berikutnya, beliau menyebutkan kisah yang terjadi di masa tabi'in tentang bagaimana seharusnya seorang anak muda, ya, atau kita secara umum sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan fitnah, ya. Halaman 43, ya. Saya terjemahkan, ini paragraf yang pertama, ya. Walal muallifu hafizahullah, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, menyatakan di sini, fi zaman tabi'in, di zaman tabi'in,
yarwi lana Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir. Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir menceritakan kepada kami kisah yang dia alami ketika dia masih muda. Yaqul, beliau bercerita, kunna na'ti Zaid bin Suhan. Suatu hari kami mendatangi Zaid bin Suhan. Zaid bin Suhan ini adalah salah seorang ulama. Beliau dipandang sebagai ulama di masa tabi'in yang dikenal dengan ibadahnya, dikenal dengan kezuhudannya. Fakana yaqul, beliau berpesan kepadaku, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, akrimu wa ajmilu, ya. Berperilakulah kalian dengan perilaku yang terpuji. Fa innama wasilatul ibadi ilallah bi khoslatain. Karena sesungguhnya wasilah yang mengantarkan hamba kepada Allah itu hanyalah dua sifat, hanyalah melalui dua sifat, yaitu al-khawfu wa tam'u, rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap harus seimbang gitu ya. Kalau mau sampai pada Allah, dua sifat ini harus seimbang, dua amalan hati ini harus seimbang. Takut itu untuk menyadarkan kita dari murka Allah, ya, untuk berhenti dari dosa. Tamak, harap itu untuk memotivasi kita agar semangat beramal saleh, mengharapkan pahala Allah. Nah, ini harus seimbang. Kalau orang beribadah hanya dengan takut, maka dia akan menjadi khawarij, seperti orang-orang khawarij. Kalau seorang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, tanpa rasa takut, atau mungkin sedikit rasa takutnya, maka dia akan menjadi murji'ah. Murji'ah. Orang-orang murji'ah itu saking besarnya rasa harapnya kepada Allah, ya, mereka sampai yang paling ekstrim ya, menyamakan imannya iblis dengan imannya Abu Bakar. Ya gitu ya. Saking tingginya rasa harap kepada Allah. Jadi kita harus seimbang. Ahlu sunnah itu seimbang. Wasaton. Ummatan wasaton. Umat yang seimbang, yang moderat antara khauf dan tamaknya, antara takut dan harapnya. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Ada yang tahu? Menyeimbangkannya dengan ketika terjatuh dalam maksiat, maka yang dihadirkan adalah khauf dulu, takut. Ya, ketika dihadapkan dengan dosa atau maksiat, ya yang muncul takut. Di hadapan mata ini ada jalan yang mudah untuk melakukan maksiat, maka yang muncul takut, jangan harap. Takut dulu. Kalau yang muncul harap, kan Allah Maha Pengampun. Apalagi ntar lagi 10 Muharram, puasa Asyura, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Alhamdulillah, Allah Maha Pengampun. Gaspol. Ya. Atau kalau orang berhadapan dengan situasi di mana dia bisa korupsi sebanyak-banyaknya, ya sikap yang salah ketika di depannya yang dia munculkan rasa harap. Ini kan uangnya banyak. Kalau dibandingkan dengan masa penjara kayaknya enggak, insya Allah.
aman gitu. Di penjara 5 tahun tapi untung 500 triliun kan gitu. Misalnya, ini rasa harap yang dihadirkan soalnya. Harusnya rasa takut. Takutnya pada Allah tentu ya. Sederhana sebetulnya. Mungkin anak kecil saja bisa memahami. Tapi kadang yang seperti ini banyak yang orang dewasa pun sering salah sikap gitu ya. Jadi kalau dihadapkan dengan situasi dosa, dihadapkan dengan sarana mudah untuk masuk dosa, maka yang muncul takut. Dan ketika seseorang dihadapkan dengan amal soleh, maka yang dimunculkan yang dominannya adalah rasa harap. Semoga amal soleh saya ini menghapus dosa saya, semoga dengan ini Allah mencintai saya, memasukkan ke surga. Nah itu yang muncul. Jangan kebalik. Sholat takut, ya boleh sih, lebih mending ya gitu ya. Takut neraka ya boleh ya, boleh. Tapi sebetulnya kan intinya adalah mengharap itu ya. Berharap apa? Ampunan Allah. Itu ya seimbang. Ketika dihadapkan dengan dosa, takut. Ketika dihadapkan dengan amalan, maka dominankan rasa harap, roja. Gitu. Baik. Kana wa'idhun ya'idhu wa yudzakkir. Beliau dikenal sebagai penasehat yang suka memberi nasihat, wa yukhawwifuhum billah, dan suka mengingatkan mereka, yaitu anak-anak muda itu, agar takut kepada Allah. Wa yuraghibuhum fil ibadah, dan mendorong mereka, memotivasi mereka agar taat beribadah. Nah, ini di kisah, di potongan kisah yang pertama ini kita sudah dapat keteladanan ini dari tabi'in juga yang namanya Mutarrif bin Abdullah. Waktu masih muda, waktu masih muda dia mendekat kepada para senior ahlul ilm, mendekat kepada orang ahlul ilmi senior, ya, orang-orang yang berilmu yang dianggap rasikh, yang dianggap senior, yaitu Zaid bin Suhan. Nah, seharusnya seperti itu. Kalau yang hadir di sini kira-kira masih merasa muda apa sudah tua? Hah? Yang merasa muda, acung. Iya. Berarti kalau gitu kita yang dimaksudkan ya di dalam kisah ini ya, kita masih muda semua toh di sini. Ya. Oh ya. Atau yang mengaku muda juga nggak apa-apa ya. Maksudnya muda di sini juga bisa difahami teman-teman. Selain muda usia juga bisa muda secara pengetahuan, secara ilmu. Sebagaimana akabir tadi ya, senior dalam hadis tadi, maksudnya senior di sini adalah senior dalam ilmu. Maka kalau ada istilah senior dalam ilmu tanpa mandang usia, itu menunjukkan ada junior dalam hal ilmu tanpa mandang usia. Orang-orang yang masih junior dalam hal ilmu, nah inilah yang rentan terkena fitnah. Fitnah. Kok bisa? Kok bisa ya, Mas? Belum matang ya. Tapi kalau orang yang memang nggak punya ilmu malah nggak kena fitnah ya? Hah? Kalau orang belum punya ilmu mungkin dia jahil, bodoh. Bisa jadi wallah alam suap, barangkali ada syubhat atau kebodohannya itu menjadikan dia beruzur, wallah alam. Itu ada pembahasan di al-uzur bil jahal ya di kalangan para ulama gitu. Itu pembahasan yang panjang. Tapi kalau orang yang belum matang ilmunya kemudian dia merasa matang, ini repotnya. Belum matang ilmunya merasa matang. Ya. Orang-orang yang belum matang seperti ini, yang junior inilah yang dikatakan oleh Syekh di sini dan banyak ulama, mereka ini yang rawan terkena fitnah, itu mereka ini. Ya. Kok bisa? Karena fitnah itu seringkali datang membawa
slogan-slogan yang baik, slogan-slogan keimanan, slogan-slogan keislaman. Sementara orang ini memang ya sudah mulai loyal kepada Islam ya. Tapi ilmunya masih junior ya, masih belum matang. Pokoknya kalau berbau Islam bagus. Nah, itu kan. Nah, fitnah itu mendekat itu dengan slogan-slogan yang berbau kebaikan. Ya, siapa di sini yang pernah menjadi mantan, ikut apalah kelompok-kelompok rahasia gitu, underground. Ya, mas ya mas. Nah, sekarang udah tobat mas. Oh, LD11. Oke. Ya. Menarik ini, alhamdulillah. Kita malah bisa belajar sekalian langsung dari pengalaman beliau kan. Dulu, Mas, mohon maaf, boleh sebut nama, boleh tanya nama atau inisial. Nama boleh. Siapa namanya? Mas Yunus ya. Mas Yunus dulu LD11 ya. Wah, antum. Antum malah memfitnah. Oke. Mas saya LD11. Mas apa mas? Rian ya. Dulu Mas Rian bisa kepincut dengan LD11 itu gimana mas? Hah? Oh, pernikahan. Oh. Ini juga slogannya manis juga kalau pernikahan itu ya. Menggiurkan ya. Jadi sebelumnya bukan LD11 ya? Nganu. Ya, berarti itu kalau itu memang masih jahil ya mas ya, masih jahil. Terus sekarang hijrah semua alhamdulillah sekeluarga. Kecuali mertua. Ya alhamdulillah masih bertahan, masih langgeng insyaallah. Semoga Allah berkahi ya. Baik. Jadi nggak ada itu mungkin ajakan-ajakan slogan nanti kalau antum ikut LD11 nanti kamu dalam baiat, kamu nggak mati dalam kejahilan itu. Itu ada kan? Sudah dimurtadkan juga ya kan? Itu ada slogan-slogan gitu loh. Kamu kalau mau jadi muslim ori beneran, muslimnya itu sanadnya langsung ke Mekah. Tapi orang Mekah nggak ada yang kenal dengan ajaran seperti ini, anehnya itu. Ya, dia kan seperti itu, bawa-bawa Mekah, bawa-bawa hadis man mata, walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya mati seperti orang jahiliyah. Hadisnya sahih, rawahul Bukhari. Ya, mereka pakai slogan nggak main-main, pakai hadis. Ya, lalu mereka tafsirkan sendiri kalau baiat ini maksudnya baiat dengan imamnya sendiri. Nah, ini yang ngawurnya di sini nih. Yang memberikan legalitas bahwa baiat ini adalah imam Anda ini siapa? Nah, gitu kan. Ini yang repotnya di sini. Nah, problemnya di situ. Contohnya itu ya, kalau Mas Yunus pernah punya pengalaman sama juga. Oh, malah N11. Sama-sama 11, kesebelasan ya. Ya, gimana Mas pendekatan N11 untuk merekrut orang? Persis. Slogannya apa kalau mereka Mas? Oh, baiat juga. Oh, hadis tadi ya, hadisnya sahih. Kalimatul haq, ungkapan yang mulia. Tapi uridu bihal batil. Tapi maksudnya yang dimaksudkan untuk kebatilan. Nah, ini kan. Tuh, orang-orang yang belum matang ilmunya mulai loyal sama Islam, disenggol pakai kayak gini. Wow, ini hadis ini ya kan ya. Ini baik, ini benar ini ya, itu kan. Makanya itulah mengapa fitnah itu rawan menyentuh orang-orang yang belum matang ilmunya. Nah, supaya kita yang belum matang ilmunya ini, kita yang masih junior dalam ilmu ini,
selamat. Kalau ada orang mepet-mepet kayak gitu, ngajak pergerakan apa, bawa hadis, mungkin bawa perkataan ustadz atau perkataan ulama, sikap yang tepat apa? Sikap yang tepat apa? Oh, saya penasaran, mungkin kayaknya benar ini gitu. Tepat nggak itu? Tentu nggak tepat. Sikap yang tepat kembali kepada ulama, tanya dulu, konsultasi dulu sama ustadz, ya. Kalian semua kan punya nomornya ustadz toh? Punya toh? Oh, Masya Allah, privilege itu ya. Tanya sama ustadz, ya. Ketika kajian mungkin ketemu ustadz, anak ini dipepet sama orang, diajak bayat, maksudnya gimana ustadz? Nah itu. Dan jangan salah ustadz, dilala ustadz yo. Ya memang menjual ideologi itu ya. Ya ustadz yang dikenal kokoh, rosikh ilmunya, maksudnya manhajnya, akidahnya, ya kan ya, dakwahnya, ustadz yang memang berpemahaman ahlus sunnah, itu kembali ke mereka. Jangan ustadznya chat GPT apa AI Gemini, curhatnya malah sama AI, ya kan ya. Boleh nggak? Jangan ya. Kembali kepada ustadz, kembali kepada ahlul ilm. Nah ini yang dicontohkan oleh Mutarrif bin Abdullah. Ya, mendekat, dia dikenal tabi'in muda yang dekat dengan tabi'in senior. Nah, Zaid bin Suhan. Fayaqul, lalu kemudian beliau berkata, siapa ini maksudnya yang berkata ini? Yang bercerita ya. Fa'ataituhu dzata yaumin, suatu hari aku mendatangi beliau. Mendatangi siapa? Si Mutarrif mendatangi Zaid bin Suhan. Nah, ini alurnya bisa dipahami? Dipahami ya? Fa'ataituhu dzata yaumin, aku datangi beliau. Wa qad katabu kitaban, lalu beliau menuliskan sebuah surat, menulis suatu surat. Fanasaku kalaman, beliau merangkai suatu ucapan. Di antara isinya, innallaha rabbuna, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Wa Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kita. Wal Qur'anu imamuna, Al-Quran adalah imam kita. Wa man kana ma'ana kunna wa kunna, siapa yang bersama kami, maka kami bersamanya. Wa man khalafana kanat yaduna alaihi wa kunna wa kunna, siapa yang tidak sepakat dengan kami, siapa yang berseberangan dengan kami, maka kami akan memeranginya. Ya. Katabu kitaban bihadhil ma'ani, beliau menulis sebuah tulisan ya, yang semakna tersebut, yang semakna itu. Wa bihadhil mudhamin, atau isinya kira-kira seperti itu. Allati fi dhahiriha annaha amrun la iskal, yang tampaknya ungkapan itu tidak ada masalah. Inda katsirin minan nas, dalam pandangan banyak orang. Jadi siapa yang menulis tadi? Zaid bin Suhan. Beliau menulis ungkapan ini untuk mendidik anak-anak muda ketika itu. Di antaranya Mutarrif. Dia tulis ini seakan-akan ungkap ini bahasa bayat tadi, bahasa bayat kayak gini. Ya, diawali dengan iman Allah, iman pada Rasul, iman pada Quran. Ya, ayo kalau kamu bersama kami, kami akan membelamu. Kalau kamu berselisih dari golongan kami, maka kamu akan menjadi musuh kami, gitu kan. Nah, ini adalah keteladanan juga yang kita dapatkan dari ulama kibar ya, dari kalangan tabi'in. Zaid bin Suhan itu adalah cara beliau mendidik anak-anak muda ketika itu. Beliau mendidik dengan metode apa?
Kalau dalam dunia pendidikan sekarang disebut metode andragogis. Ya, andragogis itu ya apa ya? Mengajari dengan melibatkan pengalaman mereka atau apa ya? Bukan sekedar ceramah gitu ya, satu arah. Tapi mengajak murid itu juga untuk terlibat dalam pembelajaran. Nah, beliau menulis, lalu beliau minta anak-anak muda itu untuk membaca tulisan ini, lalu beliau tawarkan, kalian setuju nggak? Kalian mau ikut nggak? Kalian setuju nggak dengan ungkapan ini? Gitu kan? Qala faja'ala ya'rudul kitab alaihim rajulan. Mutarif melanjutkan ceritanya. Lalu Zaid bin Suhan menyodorkan tulisan itu kepada mereka yang hadir satu demi satu. Kullama arradu ala rajulin yaqulun. Setiap disodorkan kepada satu hadirin yang ada di situ, beliau mengatakan, aqararta ya fulan? Apakah Anda setuju dengan isi tulisan ini, wahai pemuda? Yaqulu na'am aqrartu. Oh ya, saya setuju. Udah kena syubhat ini. Ya, aku setuju. Qala hatta tahau ilayya, sampai sodoran itu sampai kepadaku, hingga sodoran itu sampai padaku. Wa qalu aqararta ya ghulam? Wahai anak muda, kamu setuju gak dengan isi tulisan ini? Yakni bihadhil umur. Qala qultu la. Mutarif menjawab, la, aku tidak setuju. Ma aqrartu, aku tidak setuju. Qala Zaid lalu kemudian berkata, Zaid bin apa? Zaid bin siapa tadi? Suhan. Ya. La ta'ajjalu. Jadi yang menyodorkan tadi teman-temannya sudah setuju tadi. Kamu setuju enggak dengan isi tulisan ini? Zaid mengatakan, saya tidak setuju. Pada heran, kok enggak setuju? Iman Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab, kok ente enggak setuju? Pada heran. Lalu Zaid bin Suhan mengatakan, la ta'jalu 'alal ghulam. Jangan kalian tergesa-gesa menilai pemuda ini. Qala ma taqul ya ghulam? Zaid bertanya, apa alasanmu wahai anak muda kok enggak setuju dengan isi tulisan ini? Qala innallaha qad akhadha 'alayya 'ahdan. Jawabannya, alasan saya adalah sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dariku. Fi kitabihi, dalam kitabnya. Falan uhditha ahdan siwal ahdi alladhi akhadahu Allah. Maka aku tidak akan menerima perjanjian setia kecuali perjanjian yang telah Allah buat untukku dalam kitabnya. Qala, lalu kemudian Mutarif menceritakan kembali, faraja'al qaum an akhirihim. Maka kemudian orang-orang pun kembali dari yang terakhir. Ma aqarra minhum ahad. Akhirnya tidak ada satupun orang yang hadir di situ setuju dengan isi tulisan tadi atau menyetujui tulisan tadi. Wa kanu zuha'u 30 nafsan. Jumlah mereka sekitar ada 30 pemuda. Wakanu zuha'i qaraba, sekitar 30 pemuda. Bisa dipahami ceritanya? Ini yang menjadi dalil Syekh Abdul Razak untuk menjelaskan, menanamkan nilai ini, nilai kewaspadaan terhadap fitnah, dengan kita dipaparkan bagaimana cara fitnah mendekat, yaitu dengan apa? Ungkapan-ungkapan yang baik, yang tampaknya baik, tapi ujung-ujungnya adalah mengarah kepada fanatisme golongan. Ya, ujung-ujungnya mengarah kepada tahazzub, berkelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok menganggap loyal dan loyalitas, menganggap loyalitas itu adalah bendera kelompoknya, bukan semata-mata iman atau Islam, tapi kelompoknya. Ya, ini Islam benderanya yang mana? Tuh.
Baik, itu yang problemnya ada di situ. Biasanya fitnah nanti ujung-ujungnya adalah ke situ. Mengajak fanatisme pada golongan, bukan pada Islam secara tulus. Nah, asyahid, inti pelajarannya adalah annal fitana rubama yustadraju fiha katsirun minasyabab. Fitnah itu terkadang menjebak banyak pemuda, wasigarisin, dan orang yang masih belia usianya, fi tanzimat au tahazzubat, untuk masuk ke dalam pergerakan atau kelompok atau baiat atau yang semisalnya. Minal umuri mimma yatarattabu alaihi ma la yahmaduna aqibatahu, yang berujung pada konsekuensi yang tidak terpuji gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah kehinaan. Selesai, alhamdulillah. Baik, teman-teman, bisa difahami pembahasan kita pada malam hari ini? Ya, kita bahas tentang apa? Tentang bagaimana fitnah itu mendekat kepada anak muda. Ya. Kemudian orang-orang yang yang berpotensi untuk dikenai oleh fitnah adalah orang-orang anak-anak muda. Dan pemuda di sini bukan sekedar pemuda usianya, tapi muda ilmunya. Mungkin dia profesor, tapi ilmunya dalam agama mungkin masih sekelas PAUD. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin masih sekelas TK atau mungkin sekelas SD atau SMP. Belum matang. Gitu ya. Itulah orang-orang yang sering mudah untuk terjatuh dalam fitnah. Makanya kalau kita belajar seterusnya. Jangan pernah merasa qanaah dari ilmu. Alhamdulillah. Ini di sini teman-teman bergabung di Peduli Muslim. Tidak ada baiat kan? Kalian bergabung, kalian berkumpul di sini, dan kalian bisa belajar, teman-teman bisa belajar. Alhamdulillah, relawan. Saya tahu betapa sibuknya, capeknya teman-teman di saat bertugas di siang hari, malamnya masih belajar seperti ini. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan yang seperti ini dijaga. Malam ini agak ramai yang hadir. Kenapa gerangan? Saya kalau ramai itu jadi heran. Temanya cocok ya. Alhamdulillah. Bukan makan malamnya ya. Temanya ya. Alhamdulillah. Ya, coba saya sederhanakan ya teman-teman. Faedah dari pembahasan ini tadi ya. Tadi membahas tentang karakteristik fitnah atau pendekatan fitnah kepada anak muda. Yang pertama, fitnah itu ya, cara mendekatnya adalah dia akan melakukan penjaringan. Cara penjaringannya akan menggunakan slogan-slogan yang tampak baik dan mulia. Seperti yang sudah pernah dialami teman-teman kita di sini. Ya. Atau yang pernah dialami oleh Nabi. Ada seorang Nabi juga seperti itu, diceritakan dalam Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika fitnah mendekat kepada beliau, yaitu iblis. Iblis berkata, Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu setan membisiki Adam. Qala, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu pohon yang kalau kamu makan buahnya maka kamu akan abadi dan kamu akan menjadi raja yang selama-lamanya. Akhirnya kemudian Adam terpincut untuk memakan
buah dari pohon yang terlarang tersebut. Nah, terkena fitnah. Bayangkan, Adam alaihissalam nih. Ini bukan Paijo, bukan Budi, bukan Suparno, bukan kita gitu loh. Ini Nabi Adam, ini Adam. Berada di tempat yang steril, yang suci, yang bersih di surga. Itu saja kena fitnah. Maka kita jangan pernah menganggap kita ini aman dari fitnah. Ketika seorang itu merasa aman dari fitnah, maka fitnah semakin besar potensinya dia akan terkena fitnah. Ya. Nabi Ibrahim saja sudah menjadi bapaknya para nabi, masuk ulul azmi, ya. Termasuk yang dinilai oleh Allah sebagai hamba Allah yang paling murni tauhidnya. Makanya Allah nisbatkan agama Hanif kepada Nabi Ibrahim. Millata Ibrahima Hanifa. Agama yang Hanif dinisbatkan kepada Ibrahim. Padahal agama seluruh Nabi, agama yang Hanif, agama yang lurus, agama yang murni tauhid. Kenapa? Kata para ulama, karena Ibrahim adalah hamba Allah yang paling murni tauhidnya. Kemudian juga Nabi Muhammad, ada dua. Tapi karena Ibrahim itu bapak dan Muhammad itu anak, maka penisbatan kepada bapak lebih utama daripada kepada anak, gitu kata para ulama. Itu saja beliau berdoa apa? Beliau berdoa supaya anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi yang seperti itu mulianya masih khawatir dari fitnah, maka kita lebih layak khawatir, lebih layak untuk waspada. Lah kemudian cara iblis mendekat kepada Adam, menjaring Adam agar masuk fitnah. Iblis bilang apa? Adam, ini buah kalau kamu makan kamu abadi dan kamu jadi raja yang selama-lamanya. Tuh. Akhirnya kemudian Adam terpincut. Coba kalau iblis mendekat ke Adam dengan bilang, Dam, ente kalau makan buah ini kamu akan dikeluarkan dari surga. Mau gak Adam? Ya gak mau lah, gitu kan. Nah, itu sebenarnya dalam Al-Quran sudah ada ceritanya. Oh, cara fitnah mendekat itu pakai ungkapan-ungkapan manis, penjaringan. Nah, setelah kalau sudah dijaring, sudah dicuci otaknya, sudah klik, sudah kebuka itu otaknya, baru kemudian dia akan diikat. Tahap kedua adalah tahap pengikatan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibumbui, diajak untuk sepakat dengan poin-poin atau butir-butir janji setia, kesepakatan, butir-butir baiat. Gitu kan? Ini sudah mulai mengerucut pada kepentingan kelompok. Lalu kemudian setelah diikat, diajak untuk komitmen dengan kesepakatan-kesepakatan dalam janji setia. Nah, setelah itu baru diisolasi, dikunci. Saya itu apa? Dikunci, diisolasi. Dia kemudian sudah masuk di dalam fitnah yang sulit untuk bisa keluar dari situ. Kalau nggak percaya, tanya sama Mas Yunus sama Mas ini. Mas siapa? Rian, mana ya Mas Yunus pasti kok. Kalau kian ya nyiapin ya. Tanya itu sampai dimurtadkan loh beliau. Ya Mas Rian, antum keluar dimurtadkan ya? Oh iya, sampai dimurtadkan. Berat nggak keluar dari LD11 itu? Berat ya? Seberat apa? Wow, didudukkan sama mertua ya? Sama imamnya juga? Sama perwakilan juga? Imam desa. Jadi mereka punya kepala desa sendiri?
ada kayak kelompok. Begitu. Ya, ya. Tapi antum tetap bertahan ya, pokoknya aku harus keluar gitu ya. Nah itu sulit kan, kalau udah masuk mau keluar tuh sulit. Yang LD11 gimana mas? N11 kalau pas antum keluar merasa berat ya? Saya keluar karena itu kan ada materi bayat. Bayat? Ya, seksi yang buat bayat itu saya rasa saya nggak mampu. Gitu kan. Nah, ini tahap apa tadi? Namanya apa tadi? Tahap pengikatan. Nah, sudah di brainstorming otaknya. Habis itu diikat dengan disodorkan butir-butir bayat ya mas. Nah, ketika tahap itu antum sudah nggak srek, ya? Ya, sebelumnya saya sudah baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Dan ketemunya yang tulisan di rumah iso itu kok sesuai sama. Alhamdulillah antum menemunya rumah iso ya. Alhamdulillah. Ya ini contoh perilaku kembali kepada ahlul ilmi ya. Alhamdulillah. Melalui internet ya. Alhamdulillah tepat, Allah beri taufik kepada antum itu. Bisa membaca tulisan yang tepat mungkin ya. Ya alhamdulillah. Akan lebih tepat kalau ketemu ustadznya. Tapi alhamdulillah antum dapat taufik. Habis itu membaca butir-butir terus nggak serak habis itu? Nggak sempat baca. Oh nggak sempat baca. Karena Berat. Ngeri ya. Habis itu mundur. Berarti belum sempat menjadi anggota ya? Apa sudah menjadi anggota tapi klasteri dulu, nanti sampai sudah beberapa waktu atau sudah melalui beberapa tahapan awal baru kemudian naik ke level bayatnya gitu ya? Setelah bayat nanti jadi dai, lurah atau gubernur ya. Masya Allah gitu ya. Nah sampai tahap itu antum tidak berani. Nah setelah itu antum apa yang antum alami dari teman-teman di kelompok itu? Itu saya malah nunggu kalau mau ada yang mau ngajak debat saya tunggu. Berarti nggak susah ya antum ya? Alhamdulillah Allah beri kemudahan ya antum. Karena mungkin belum terlalu jauh ya. Kalau yang lain itu nggak susah mau keluar. Kalau udah bayat susah keluar ya? Selain kan biasanya kalau di N11 itu ahad pagi itu kan ada olahraga persiapan fisik gitu. Nah, ya kayak militer gitu. Iya. Nah itu pas pagi itu saya disidang. Tapi nggak ada yang bisa ngasih argumen yang kuat gitu. Oh, Masya Allah. Jadi mereka terus nggak kejar-kejar. Masya Allah, alhamdulillah ini ilmu ya. Ini manfaatnya ilmu tuh. Yang membentengi kita dari syubhat, dari fitnah itu ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kalau udah sampai tahap bayat lebih susah lagi keluar ya. Iya, lebih susah lagi keluar. Nah, beliau berarti di tahap kedua ya, pengikatan. Tahap ketiga biasa kalau sudah sumpah setia itu isolasi. Ini tahap isolasi, tahap penguncian. Nah, itu untuk keluar susah sekali. Ya, jadi itulah dari penjelasan Syekh Abdul Razak ini saya sederhanakan kira-kira tahapan fitnah itu dalam menjaring orang-orang baru ya, itu adalah seperti itu, dan mereka akan melihat orang-orang polos ya, ilmunya masih polos ya. Kalau sudah dianggap ustadz atau ahlul ilmi gitu ya, mereka nggak akan mendekat. Sedikit punya ilmu saja mereka takut ya. Makanya kalau diajak berdiskusi ya tadi mas ya, nggak bisa bantah. Ciri-ciri dari kelompok yang seperti itu adalah tidak ada ahlul ilmi di dalamnya. Ya mas, tidak ada ahlul ilmi. Yang ada orang-orang yang punya semangat, ya, punya semangat yang tinggi, tapi ilmunya kurang. Dan itu sudah dibocorkan sama Nabi ketika bercerita tentang Khawarij. Nabi mengatakan hudatsaul asnan. Mereka orang-orang muda, anak-anak yang polos ilmunya. Yaqra'unal Qur'an, pandai membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tidak melebihi kerongkongannya gitu. Al-Qur'an tidak masuk ke dalam hatinya.
Baik, itu saja ya para hadirin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ditangkap untuk kajian kita pada malam hari ini tentang perilaku fitnah yang seringkali memanfaatkan kepolosan atau memanfaatkan anak-anak muda yang masih polos ilmunya, atau mungkin orang-orang yang sudah tua secara usia, senior secara usia, tapi masih polos dalam hal keilmuan, untuk didekati dengan cara pendekatan tadi. Pendekatan pertama penjaringan dengan slogan-slogan yang baik, pendekatan kedua kemudian pengikatan ya, untuk janji setia, lalu yang ketiga kemudian dikunci, diisolasi. Semakin jauh kita tersesat, maka semakin susah untuk terlepas dari kesesatan itu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita perlindungan dari kesesatan-kesesatan, dijaga iman kita, dijaga agama kita dari segala hal yang bisa merusaknya ya. Sebelum ditutup, kalau ada paling banyak 2 pertanyaan, kami persilakan. Gak ada ya? Aman? Nah, silakan Mas. Boleh. Ya. Ilmu tanpa hidayah itu bencana ya. Ada ungkapan yang berbunyi utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Ungkapan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menceritakan tentang kecerdasan orang-orang Mu'tazilah. Ya. Dikenal sebagai orang-orang yang cerdas. Siapa ya tokohnya itu? Ketika dia berceramah, karena dia dikenal cedal, kalau mengucapkan huruf ra, maka orang pada senyum-senyum. Kalau mengucapkan R, lucu kedengarannya. Dia di prank, suruh ceramah dadakan sama teman-temannya. Kemudian dia ceramah, akhirnya ceramah sekitar lama dia ceramah, tidak ada satupun huruf ra yang diucapkan dari mulutnya. Ini menunjukkan betapa luas wawasannya. Ya, mutolaahnya, pembacaannya berarti luas, literasinya sangat luas, ya kan? Bisa memilih padanan kata yang maknanya sama, tapi nggak ada huruf R-nya. Ya, siapa namanya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang ingat? Tokoh Mu'tazilah. Nah, aku juga lupa ya, nanti cari sendiri ya di Google. Atha bin Wasil bin Atha. Betul. Wasil bin Atha. Kang Pras ini pinter ya ternyata. Masyaallah. Senior beliau berarti ya, senior ilmu. Gak cuma usia ya. Masya Allah. Ya, Wasil bin Atha tuh, saking cerdasnya seperti itu, menunjukkan betapa luasnya literasi dan luasnya wawasan kebahasaan beliau. Kita kalau suruh ceramah baru mungkin pembukaan saja kita sudah jatuh. Kalau kita orang cedal, baru pembukaan saja atas nikmat dan rahmat Allah kita jatuh kita itu kan ya. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam berkomentar seperti itu. Mereka cerdas, memang cerdas. EQ-nya cerdas, tapi tidak diberikan kebeningan hati. Nah, ini ungkapan yang luar biasa indah, luar biasa mahal ini. Bahwa dari ungkapan ini kita bisa memahami, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua orang punya ilmu, punya kebeningan hati. Ya kan? Tidak semua orang punya ilmu, punya kebeningan hati. Yahudi punya ilmu. Bahwa Muhammad itu Rasulullah. Mereka tahu ciri-cirinya. Mereka hafal di luar kepala ayat-ayat Taurat yang bercerita tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Saking hafalnya mereka mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal
Anak-anak mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ilmunya punya, tapi ilmunya tidak dibarengi dengan kebeningan hati. Akhirnya hatinya hasad, hatinya iri. Karena nabinya nggak dari Bani Israel kan jadi hasad tuh, kotor. Sehingga ilmu nggak bermanfaat. Yang terjadi malah kejahatan, kekufuran. Nah, iblis juga sama. Iblis punya ilmu nggak? Punya ilmu. Bahkan iblis itu mungkin dia sudah sampai pada level dia pernah di surga, ya nggak iblis tuh? Nggak cuma di dunia. Dia pernah berinteraksi dengan Allah. Seharusnya keyakinan iblis itu sudah hakul yakin, ya kan? Hakul yakin. Kalau kita kan baru dari kabar-kabar wahyu, ya, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka. Iblis pernah di surga, iblis pernah berinteraksi dengan Allah. Ilmunya sudah tinggi dong gitu. Tapi apa? Dilaknat oleh Allah karena tidak ada kebeningan hati. Lagi-lagi hatinya sombong. Dia nggak mau sujud kepada Adam, merasa lebih baik. Makanya hati-hati dengan hati. Ilmu itu akan menjadi hidayah kalau hatinya bersih. Jadi kita belajar harus membawa kebeningan hati. Bersihkan sombong, bersihkan ujub, bersihkan hasad. Ya, bersihkan niat supaya ilmu itu betul-betul jadi hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Sudah, alhamdulillah. Kang Pasing paling semua. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas sudah berkenan menyimak ya. Semoga ilmu yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas ada segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.